Xiaotian merasa bahwa dia mati sebelum ambisinya dibayarkan, dan menatap ke langit. Saya pikir saya bisa bergegas keluar dari Huashen dalam beberapa tahun, dan menjadi abadi dalam waktu kurang dari 1000 tahun, tetapi saya tidak memikirkan Huashen, jadi saya kalah dari iblis. Berbicara tentang ini, Awan Xiaotian menatap iblis berusia 2000 tahun tanpa daya, dan Hu Yao tidak tahan untuk mengatakan, Tuan Kota Kecil, sebenarnya, Anda sudah sangat baik. Tidak, aku membawa iblis itu. Tidak peduli apa, aku akan membunuhnya. Beri semua orang akun, dan seluruh kota. Hu Yao berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Kota Kecil, Anda sangat mungkin meledakkan Yuanshen. Saya tahu bahwa jiwa dihancurkan. Aku tahu itu, tapi apapun yang terjadi, aku akan mencoba, tapi aku butuh bantuanmu. Tuan Kecil, katakan. Mata Cloud Xiaotian sedikit merah. Jika aku meledakkannya, kamu bisa memberikan pukulan cepat pada iblis itu. Apakah ada harapan untuk membunuhnya? Jika diledakkan, aku bisa membunuhnya. Obat Hu berkata dengan percaya diri, dan Yun Xiaotian mengangguk, dan berkata dengan ekspresi kematian seperti kembali, Oke, jika aku mati, bantu saya? Mata Hu Yao sedikit merah. Bagaimanapun, Yun Xiaotian juga setengah dari muridnya dan pemburu iblis yang luar biasa. Tetapi hari ini, jika Anda ingin melihatnya meledak, Anda tidak dapat menahannya. Sulit untuk mengatakan, tentu, saya akan menariknya sampai mati. Bagus. Cloud Xiaotian menarik napas dalam-dalam, siap untuk mengumpulkan seluruh tubuhnya dan pergi, tetapi kemudian sebuah suara keluar dari tanah, itu hanya iblis kecil, mengapa? Cloud Xiaotian dan Hu Yao segera melihat orang yang muncul. Orang ini bukan orang lain. Ini Lin Tian. Dia duduk di belakang tulong dan menatap iblis berkepala dua sambil tersenyum. Siapa Anda dan mengapa Anda ada di sini? Alis Cloud Xiaotian berkerut setelah jeda, dan Hu Yao bahkan lebih bermartabat, ini adalah susunan di sekitar, bagaimana Anda masuk sebagai orang luar? Aku datang untuk menaklukkan iblis itu. Lin Tian sangat tenang, dan Awan Xiaotian itu baru saja mulai menunjukkan keterkejutan, Anda dapat melihat alis Lin Tian berkerut setelah membangun fondasi, bisakah kamu menurunkannya? Apa? Tidak percaya? Cloud Xiaotian tidak mempercayainya, dan mengerutkan kening, itu iblis 2000 tahun. Ini sangat kuat. Hu Yao juga berkata, ya, begitu susunan penakluk iblis di sekitarnya menghilang, kekuatannya akan kembali ke puncaknya. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di sini yang menjadi lawannya. Lin Tian tidak berbicara, tetapi tersenyum pada iblis berkepala dua itu. Kalau begitu kamu bertanya pada iblis itu, dia takut padaku. Cloud Xiaotian dan Hu Yao saling memandang, tetapi iblis berkepala dua tidak menyadari krisis Lin Tian. Sebaliknya, iblis berkepala dua menatap Lin Tian, bahkan mengaum padanya. Lin Tian semakin dekat dan dekat. Karena alasan arai penaklukan iblis, Lin Tian tidak ingin menahan serangannya, tetapi langsung menggunakan sihir jebakan. Kekuatan iblis di dalam iblis berkepala dua segera turun dan menjadi hampir tidak ada, yang mengejutkan iblis berkepala dua dan menatap Lin Tian. Kamu, siapa kamu? Melihat Dead iblis berkepala dua akan takut pada Yun Xiaotian, Lin Tian dan Hu Yaodu, Lin Tian terkejut. Lin Tian tersenyum, iblis 2000 tahun, jika kamu tidak ingin mati, silakan masukkan segel iblisku. Selesai berkata, Lin Tian mengeluarkan jimat roh, dan itu dilukis dengan simbol penyegelan iblis. Dia bahkan melihat ke satu sisi Hu Yao dengan bodoh, jimat penyegel iblis legendaris. Cloud Xiaotian bahkan lebih tercengang dan berkata, segel demon rune, bagaimana kamu bisa memilikinya? Lin Tian, tentu saja, menggambar sendiri yang cadangan, tetapi tidak berharap untuk menggunakannya saat ini, jadi dia dengan tidak sopan mencocokkan Fu dengan iblis berkepala dua. Tanpa kekuatan iblis, iblis berkepala dua berjuang di sana, dan akhirnya dengan menyakitkan memasuki segel iblis, yang menghilang. Ada gambar berkepala dua iblis di segel iblis. Lin Tian memasang segel iblis dan menertawakan mereka. Oke, jangan ganggu kamu, aku akan pergi. Cloud Xiaotian dan kedua orangnya terkejut. Mereka ingin menghentikan Lin Tian dan menanyakan tentang dia. Tapi Lin Tian tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya suka kedamaian, jangan ganggu saya. Dengan itu, Lin Tian duduk di tulong dan menghilang, sementara Yun Xiaotian benar-benar terpana, terlalu kuat. 2000 tahun iblis, itu saja. Hu Yao belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan. Cloud Xiaotian buru-buru berkata, kirim seseorang untuk memata-matai dia, jangan ganggu dia, atau kamu akan mengganggunya. Hu Yao juga mengerti, terutama berpikir bahwa barusan Lin Tian suka diam, dia harus berkata, baris itu, tunggu aku secara pribadi untuk menyelidiki secara diam-diam. Ayah, Yun Xiaotian sangat bersemangat dan kemudian berjalan keluar dari barisan. Ketika orang-orang melihat Yun Xiaotian, mereka ingin tahu tentang bagaimana iblis itu, tetapi Yun Xiaotian tidak menembus terlalu banyak, hanya mengatakan bahwa iblis itu dihancurkan, lalu menarik barisan dan membawa semua orang kembali ke kota. Jadi para Stormtroopers segera pergi untuk membiarkan semua orang masuk dan keluar kota.
Orang-orang di gerbong bertanya-tanya kemana Lin Tian pergi dan mengapa dia tidak kembali. Sampai Lin Tian datang dari belakang gerbong dan berkata, "Ada apa?" Melihat Lin Tian, Nangong Yan langsung bertanya, "Kakak, kemana kamu pergi sekarang?" "Aku hanya berkeliling." Lin Tian tersenyum, dan Nangong Yan tidak sabar untuk berkata, "Ayo cepat ke kota." Lin Tian mengangguk, dan kemudian mereka semua memasuki kota Tianlong bersama-sama. Kota Tianlong ini memang kota kelas 3. Bahkan tembok keempat kota itu tingginya lebih dari 10 lantai, dan ada susunan di dindingnya, yang membuat orang yang mengubah alam dewa tidak mungkin melewati tembok dan susunan. Tidak hanya itu, penjagaan di gerbang kota lebih ketat, sampai semua orang memasuki kota satu persatu. Yang ada di depan kita adalah tumpukan gedung-gedung tinggi. Gedung-gedung tinggi ini terbuat dari batu dan kayu. Selain itu, saat berjalan di tanah, Lin Tian juga bisa merasakan fluktuasi roh yang kuat. Buritaner melihat ke tanah, Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Vena roh bintang 6 benar-benar tidak sederhana." Melihat pengakuan Lin Tian, Du Guyan berkata, "Ya, kota Tianlong ini dibangun di atas roh bintang 6, begitu banyak Sanxiu di dekatnya, atau beberapa murid, lebih suka tinggal di sini untuk waktu yang lama daripada pergi." Lin Tian tersenyum pahit. "Jika saya seorang biksu biasa, saya akan melakukan hal yang sama." Du Guyan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Bukan. Hantu 18 di satu sisi adalah cara yang luar biasa, roh bintang 6 ini dapat menarik banyak bakat, bukan?" Du Guyan berkata, "Ya, dan ada banyak penjaga baru di kota Tianlong setiap tahun, jadi tentara penyerbu dan tentara Tianlong di kota ini adalah puluhan ribu perhitungan." Ghost 18 menarik napas, dan Tianbing serta yang lainnya terkejut. Tetapi Du Guyan berkata kepada papan buletin terdekat, "Ini adalah aturan kota Tianlong. Anda dapat melihat bahwa provinsi telah melakukan kejahatan di kota." Tianbing beberapa orang segera mendongak, tetapi Qiu Kuangfeng di dekatnya memandang Lian. "Tuan Li, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" "Ketika saya memasuki kota Tianlong, itu seperti datang ke situ saya untuk melihat bagaimana saya bisa mengalahkan mereka sampai mati." Lian tiba-tiba tersenyum aneh. Qiu Feifeng terlihat penuh harap. Lin Tian sedang melihat papan buletin. Dia tidak tahu bahwa Lian masih berusaha membuat masalah bagi mereka. Dalam hal itu Nangong Yan juga berkata, "Aturan di sini mirip dengan yang ada di kota Fengyun." "Ya, tidak ada bedanya." Tianbing mengangguk, dan Du Guyan mengangguk, "Meskipun mirip dengan kota Fengyun, kamu harus berhati-hati terhadap beberapa orang." "Siapa?" Nangong Yan dan yang lainnya penasaran ingin melihat Du Guyan, dan Du Guyan berkata, "Di sini, ada banyak orang yang akan bergerak dalam kegelapan, atau sengaja memprovokasi Anda. Setelah Anda melakukannya, mereka akan mengatakannya." Begitu banyak orang luar datang ke sini, seringkali mereka terjebak oleh popularitas. Semua orang tahu bahwa ini tidak bisa dihindari. Melihat semua orang mengerti, Du Guyan berkata, "Ayo pergi ke penginapan Tianlong. Itulah titik sentral dari pengaturan ini. Titik fokus." Nangong Yan dan yang lainnya memandang Du Guyan. Setelah Du Guyan menjelaskan satu persatu, semua orang tahu bahwa banyak orang yang datang ke kota Tianlong untuk melaporkan kompetisi akan melapor di sana. Mendengar ini, Nangong Yan membuka matanya dan berkata, "Di kota Fengyun, ada begitu banyak gerbang. Bahkan jika hanya ada 1/10 dari gerbang, ada ratusan gerbang, kan?" Du Guyan berkata sambil tersenyum masam, "Jadi, penginapan ini dalam posisi tegang. Jika Anda tidak bisa tinggal di Tianlong Inn, Anda hanya bisa tinggal di penginapan terdekat. Tetapi jika Anda bisa tinggal di Tianlong Inn, itu bukan posisi yang sama." Ini membuat hantu 18 ragu dan berkata, "Lalu, apakah kita memenuhi syarat?" Du Guyan sedikit malu. "Saya kota Fengyun. Saya tidak memiliki kualifikasi di semua kota kelas 4, jadi..." Kata-kata Du Guyan sangat jelas. Mereka tidak bisa tinggal di penginapan Tianlong ini. Mereka hanya bisa melapor. Tetapi ketika kami sampai di kota Tianlong, Lian berjalan ke penjaga toko dan berkata sambil tersenyum, "Penjaga toko Feng, saya ingin kamar." "Benarkah?" Penjaga toko bertanya lebih dulu, dan Lian mengeluarkan token Long Yougu. Begitu penjaga toko mendengar ini, dia segera dengan hormat berkata, "Berapa banyak yang kamu butuhkan?" Lian tersenyum, 5. Penjaga toko segera mengatur, dan setelah Lian mendapatkan kunci pintu, dia dengan sengaja mendatangi Tuan Kota Dugu dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Kota Dugu, saya tinggal bersama orang-orang kerah hitam dan merah, tetapi untuk Anda, saya tidak bisa mengendalikannya." Dugu yang tersenyum canggung. "Kita akan mencari tempat tinggal lain." Lian terkekeh. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, wajahnya penuh sindiran. Tapi Du Guyan merasa malu. Jelas, dia tidak bisa menahan tawa pihak lain. Sampai penjaga toko di depan berteriak kepada Du Guyan dan yang lainnya, "Kamu dari kota atau klan mana?"
Dugu yang berkata dengan sopan, kota Fengyun, dan klan ini semuanya dari kota Fengyun. Ketika penjaga toko mendengar tentang kota Fengyun, wajahnya berubah. Dia melihat ke bawah sedikit dan membalik informasi di tangannya. Di mana kota Fengyun? Mengapa saya tidak melihatnya? Li Yan berkata sambil tersenyum, Menir Feng, kota Fengyun ini adalah bagian bawah dari semua kota. Pasti ada di halaman terakhir. Halaman terakhir. Penjaga toko membalikkan tangan kanannya, akhirnya merobohkan meja, menunjuk ke halaman. Apakah Anda yakin ingin berpartisipasi di kota Fengyun? Dugu yang menegaskan, ya. Orang-orang di sekitar tertawa, kota Fengyun ini adalah kota paling sampah di bawah kota Tianlong, kan? Tidak, nomor 38. Tidak ada kota setelah tempat ke-20 yang berani mengambil bagian di dalamnya. Beraninya kota Fengyun memiliki wajah untuk mengambil bagian di dalamnya. Saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Dugu yang terlihat jelek, tapi Nangong yang di satu sisi tidak bisa melihat lagi, dan menangis. Siapa yang menyuruhmu mengatakan itu tentang Paman Dugu? Paman Dugu? Dugu yang tergerak. Nangong Yan dan Dugu yang belajar banyak akhir-akhir ini, jadi dia memperlakukannya sebagai paman. Tetapi sekarang seseorang bahkan mengatakan bahwa, tentu saja, dia tidak senang, dan penjaga toko, dengan senyum di wajahnya, gadis kecil, siapa kamu dari kota Fengyun? Saya dari Tianshuimen. Nangong Yan bersumpah, dan berkata, Nangong Yan juga menambahkan kalimat khusus, gerbang kelas 1 dan 2 kota Fengyun. Akibatnya, orang-orang tertawa dan beberapa berkata, ini adalah gerbang Tianshui sampah. Hari ini, Shuimen, 10.000 tahun yang lalu, telah menghilang. Sekarang bahkan menunjukkan wajahnya. Mereka tidak takut orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno akan keluar dan menginjak-injak mereka sampai mati? Melihat semua orang menertawakan Tianshuimen, Nangong Yan sedang terburu-buru. Baru saja akan keluar, Tianbing meraihnya dan menggelengkan kepalanya. Tahan. Nangong Yan juga tahu pentingnya, jadi dia menahan diri. Dugu yang tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Pemimpin provinsi akan mengalami kecelakaan, jadi dia memandang Menir Xiang Feng dan berkata, daftar dengan kami. Buang-buang waktu. Penjaga toko angin ini dengan tidak sabar ke kota Fengyun setelah semua pendaftaran gerbang Zong, berteriak, oke, kamu bisa berguling. Dugu yang masih menahan napas, tetapi para penonton tertawa. Lian berkata, Tuan Kota Dugu, mengapa Anda perlu melakukan ini? Carilah dosa. Dugu yang tidak memperhatikan, tetapi mengambil suasana hatinya dan membawa semua orang pergi, tetapi ada seorang pria keluar. Itu bukan orang lain. Ini adalah obat Hu dari Istana Tianye. Huyao sangat senang ketika dia melihat Lin Tian, tetapi dia takut Lin Tian tidak bahagia. Jadi dia memandang Menir Feng. Ketika Menir Feng melihat Huyao, dia bergegas keluar dan berkata dengan penuh semangat, Penatua Hu, apa yang bisa saya bantu? Kita semua tahu bahwa Huyao adalah tetua Istana Tianye, dan dia juga penguasa Yun Shaotian, jadi kami sangat menghormatinya. Bahkan orang-orang di sekitar saya juga maju untuk memuji, Tetua Hu, kamu benar-benar kuat hari ini. Itu tidak benar. Bersatu dengan Tuan Muda Yun dan bunuh iblis berkepala dua secara langsung. Nangong Yan dan yang lainnya penasaran dengan asal-usul pria ini. Sampai mereka mendengar bahwa ini adalah tetua Istana Tianye, wajah Nangong Yan dan yang lainnya berubah. Among mereka hantu 18 masih melihat ketiga orang ini untuk khawatir, masalah ini besar. Dugu yang bertanya, apa yang terjadi? Ghost 18 bercerita tentang Lin Tian dan yang lainnya berkelahi dengan orang-orang Tian Liegong. Ketika Dugu yang selesai mendengarkan, dia memandang Lin Tian dengan bingung, tetapi Lin Tian berkata, ayo pergi. Selesai berkata, Lin Tian berbalik untuk pergi, tetapi Huyao sedang terburu-buru. Dia memandang Lin Tian dan yang lainnya, mau kemana? Dugu yang tergagap, Tetua Hu, ayo kita cari akomodasi terdekat. Mencari akomodasi? Huyao curiga, tetapi para penonton menggoda satu demi satu, Penatua Hu, mereka berasal dari kota Fengyun, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Tidak, hanya 10 kota tingkat keempat teratas yang memenuhi syarat untuk menetap, jadi mereka datang ke sini untuk mendaftar dan mencari akomodasi di tempat lain. Orang-orang berkata dan bercanda, dan Huyaoi memandang Duguyan dan yang lainnya dengan aneh, kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi roh bintang 5. Duguyan menganggukkan kepalanya dengan hormat, tapi semua orang tertawa keras. Siapa yang tahu bahwa Huyao berbalik dan berkata kepada Menir Feng, tolong lakukan sesuatu. Menir Feng segera memandang Huyao dengan hormat, Tetua Hu, jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja kepada saya akan melakukannya. Huyao memandang Lin Tian dan yang lainnya. Siapkan kamar terbaik untuk mereka. Apa? Menir Feng tercengang, dan semua orang terkejut, bahkan alis Lian terangkat.
Huyao menatap Menir, ada apa? Apakah ada masalah? Menir Feng berkata, Penatua Hu, Anda tahu, hanya VIP dari Tuan Kota. Siapa yang tahu? Huyao menatap ke arah. Saya katakan untuk memberikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Anda adalah telinga tidak tumbuh baik, atau otak tidak mudah digunakan? Penjaga toko angin ketakutan dan mengangguk, aku akan mempersiapkan mereka. Kemudian, Menir Feng buru-buru meminta beberapa anak kecil untuk mengangkat Lin Tian dan yang lainnya, sementara Du Guyan dan yang lainnya semuanya dibutakan. Terutama hantu 18 bertanya-tanya, ada apa dengan istana berburu hari ini? Roh Nangong Yang Wei berkata, tidakkah kamu ingin memberi kami rasa manis dulu? Dan kemudian membunuh kita? Mendengar ini, Tian Bing menggigil, tidak begitu kejam. Burning Qingqing memandang Lin Tian dengan aneh untuk melihat reaksinya, sementara Huyao memandang Du Guyan, kamu, Tuan Kota Feng Yun? Iya. Du Guyan berkata dengan hormat. Huyao mengangguk, oke, sekarang kamu bisa tinggal di sana. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat pergi ke rumah Tuan Kota untuk menemukan saya. Wajah Du Guyan kaget. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Setelah Huyao selesai berbicara, dia keluar dari penginapan, takut Lin Tian tidak akan bahagia. Lin Tian melihat ke sisi lain dan buru-buru pergi, tetapi tersenyum, orang-orang ini, sungguh. Leluhur, apakah kita hidup? Tian Bing tiba-tiba mendatangi Lin Tian dan ingin melihat reaksinya, tetapi Nangong Yan tegang, kakak, bagaimana perasaanku begitu berbahaya? Du Guyan memandang Lin Tian dan ingin melihat reaksinya. Tetapi Lin Tian berkata, ada tempat tinggal. Mengapa Anda ingin pergi? Setelah itu, Lin Tian membiarkan Du Guyan memimpin jalan, dan Du Guyan segera membiarkan anak-anak kecil itu memimpin jalan. Anak-anak kecil ini tidak berani mengabaikan mereka. Mereka dengan cepat memimpin orang-orang, membuat Du Guyan memiliki wajah, bahkan orang-orang di sekitarnya iri padanya. Sampai orang-orang naik ke atas, pemandangan segera memanas, dan Lian marah, sialan. Angin badai Qiu menunjukkan ekspresi aneh, sekarang, apa yang harus dilakukan? Lian tidak senang, terutama ketika dia memikirkan kamar superior penginapan ini, bahkan mereka tidak memenuhi syarat untuk pergi ke lembah Long You, jadi dia hanya bisa bersenandung, tunggu mereka turun, lalu cari kesalahan mereka. Qiu Feng mengangguk, tetapi dia sangat tertekan. Jelas, dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Menir Feng menyeka keringatnya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa hubungan antara orang-orang ini dan Hu Chang? Memikirkan semua jenis sarkasme barusan, Menir Feng merinding. Untuk Lin Tian dan yang lainnya, datanglah ke lantai atas, lantai 10 penginapan, dan ini adalah kamar kelas 1. Wen Nangong Yan dan yang lainnya datang ke sana, mereka terkejut karena sangat mewah. Tempat tidur, meja, lantai, di mana-mana ada yang baru, dan ada aura tebal di mana-mana. Bahkan Du Guyan malu untuk mengatakan, kapan saya akan membuat rumah tuanku seperti ini? Hantu 18 tapi gelisah, tempat yang bagus untuk kita tinggali, akankah ada penipuan ah? Kata-kata ini membuat Nangong Yan segera kehilangan senyum, melihat Lin Tian dan berkata, kakak, bagaimana melakukannya? Tian Bing dan Qingqing juga menunggu Lin Tian pulih, tetapi Lin Tian melihat keluar jendela, melihat susunan langit yang berkedip, dan tertawa dengan pejalan kaki di kota dan berkata, apa yang kamu takutkan? Tetap di sini. Melihat hantu Lin Tianxi yang tak kenal takut 18, dia khawatir. Tuan, hubungan antara istana berburu dan rumah tuan kota tidak dangkal hari ini. Oh, itu tidak dangkal. Tuan muda dari rumah tuan kota, Yun Xiaotian, pernah belajar seni berburu monster di istana Tianye, dan Hu Changlao masih setengah dari tuannya. Tapi sebelum Anda telah membuat orang-orang di istana Tianye begitu sengsara, bukan? Lin Tian tidak peduli, jangan khawatir tentang mereka, apa yang harus dilakukan? Melihat kegelisahan Lin Tian, hantu 18 tidak terlalu memikirkannya, tetapi Du Guyan berkata, saya akan melapor ke kantor tuan kota dulu. Anda di sini. Jangan berlarian. Semua mengangguk, dan Nangong Yan melihat kerumunan di jalan siap untuk bergerak, kota Tianlong ini sangat sibuk. Kamu ingin turun? Lin Tian bertanya, Nangong Yan secara alami berpikir, tetapi dia takut Lin Tian akan marah, jadi dia ragu-ragu dan berkata, tidak, saya hanya ingin memikirkannya. Lin Tian memandang Nangong Yan, lalu ke Tian Bing dan Huo Qingqing. Kalian berdua mengajaknya jalan-jalan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat menemukan penjaga. Nangong Yan segera berkata dengan gembira, dua saudara perempuan, ayo pergi. Tian Bing dan dua lainnya sudah tidak dapat memenuhi kesulitan mereka, jadi mereka buru-buru pergi dari sini, sementara Gui Shiba berdiri diam. Lin Tian berkata kepadanya, pergi juga. Lagi pula, kamu bebas, tidak benar-benar ingin tinggal di sisiku sepanjang waktu. Saya.
Ghost 18 mengalami beberapa kecelakaan. Ya, selama aku tidak menemukanmu, kamu bebas. Ketika Lin Tian selesai, dia menutup matanya dan duduk. Ghost 18 tidak berharap menjadi begitu baik, jadi dia buru-buru menjawab dan pergi. Tapi musang itu tergeletak di jalan yang aneh. Tuanku, apakah Anda yakin akan membiarkan mereka keluar? Jangan khawatir, kota ini aman, kata musang, lalu menutup matanya. Dia tidak menganggapnya serius. Adapun Lin Tian, dia masih menutup matanya. Dia melihat musang reinkarnasi, 5 ramuan emas dan 4 ramuan emas tidak lengkap lainnya. Kayu, guntur, gelap, terang, tidak tahu apa berita tentang iblis rubah itu? Setelah Lin Tian memikirkannya, dia mulai berhubungan dengan iblis rubah. Setelah dirasakan oleh Lin Tian, rubah segera memberikan informasi yang dikumpulkan kepada Lin Tian di persatu, tetapi Lin Tian bertanya-tanya, mengapa Anda tidak memberitahu saya ketika Anda sudah mengumpulkannya? Rubah sedang berkomunikasi dengan Lin Tian, saya terjebak dan tidak bisa pergi, jadi saya belum memberitahu Anda. Terjebak? Apa maksudmu? Baru-baru ini, Raja Iblis Gunung memanggil iblis yang kuat di sekitar, seolah-olah melakukan sesuatu yang penting. Lin Tian mendengar Raja Iblis Gunung ragu lagi. Ada apa? Apakah Anda di bawah kendalinya juga? Dia adalah Raja Iblis Gunung. Setan di banyak tempat di prefektur Yunzhou harus mendengarkannya, atau mereka akan mati. Setan rubah berkata dengan takut-takut. Katakan padaku, di mana kamu sekarang? Saya tidak tahu. Ini adalah tempat yang penuh dengan setan dan buah-buahan. Buah iblis? Ya, ada pohon iblis di mana-mana, dan buahnya ada di atasnya. Raja Iblis Gunung berkata bahwa siapapun yang dapat menyelesaikan tugas yang dia berikan akan mendapatkan buah, dan buah ini dapat meningkatkan budidaya 500 tahun. Lin Tian mengerutkan kening. 500 tahun? Itu terlalu banyak. Sungguh, aku melihat monyet iblis. Setelah memakan buahnya, ia menumbuhkan kepala lain, dan kemudian menjadi iblis berkepala 2. Setan berkepala 2? Lin Tian segera memikirkan gorila yang dia tundukkan hari ini, jadi dia ingin bertanya bagaimana situasinya. Iblis berkepala 2 di jimat penyegel iblis sekarang ditundukkan dan tidak berani bergerak. Lin Tian berkomunikasi dengannya melalui jimat, apakah kamu ingin keluar? Monster berkepala 2 itu berkata dengan tergesa-gesa, wah, apakah kamu berani membiarkanku keluar? Tentu saja, tetapi hanya jika kamu membuat kontrak iblis denganku. Kata-kata Lin Tian membuat iblis berkepala 2 itu tertawa, hanya kamu? Anda ingin menaklukkan saya? Anda mungkin melebih-lebihkan diri sendiri. Apa? Apakah Anda pikir saya tidak cukup baik? Wah, bukannya aku meremehkanmu. Aku monster selama 2000 tahun. Begitu aku membuat kontrak denganmu, kekuatan iblisku yang kuat akan menghancurkan kesadaranmu, dan kemudian kontrak itu akan batal. Iblis berkepala 2 itu berkata dengan bangga. Lin Tian tersenyum. Bagaimana saya bisa tahu jika saya tidak mencoba? Oh, apakah Anda benar-benar ingin mencoba? Iya. Oke, aku akan memesannya denganmu. Iblis berkepala 2 sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian, dan kemudian membuat kontrak iblis dengannya. Setelah semuanya selesai, Lin Tiandi melepaskannya dari pesona iblis, tetapi saat ini pihak lain berubah menjadi monyet seukuran tubuh orang dewasa. Melihat kepala ganda monyet telah berubah menjadi kepala, kekuatan iblis juga telah disingkirkan, tetapi seluruh mata iblis menertawakan Lin Tian, wah, kamu sangat berani sehingga kamu berani melepaskanku. Aku membiarkanmu pergi, tentu saja, karena aku bisa menaklukkanmu. Lin Tian tersenyum. Wah, tidakkah kamu tahu bahwa jika kekuatan iblis melebihi tingkat manusia tertentu, maka manusia akan menjadi iblis? Setan berkepala 2 itu bercanda. Lin Tian tersenyum daripada tertawa. Demonisasi? Kemudian Anda melihat berapa banyak tanda iblis di tangan saya? Pada saat ini, ketika Lin Tian melambai, tanda iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, dan setiap iblis berusia 700 tahun atau lebih. Tidak hanya itu, tanda iblis ini ada di benda langit hutan, tetapi tidak berpengaruh padanya. Dan ketika Lin Tian melambai, semua tanda iblis ini kembali ke tubuhnya. Iblis berkepala 2 tertegun, tidak mungkin, bahkan Raja Iblis Gunung, tidak bisa mengendalikan begitu banyak iblis. Kamu milik Raja Iblis Gunung? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Iblis berkepala 2 itu mengangguk dan berkata, ya, Raja Iblis Gunung, tapi salah satu dari 3 Raja Iblis di prefektur Yunzhou. 3 Raja Iblis? Kedengarannya seperti hal yang hebat. Tentu saja. Lalu kenapa tidak keluar?
Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan iblis berkepala dua itu bersenandung, ketika Raja Iblis Gunung keluar, dia pasti akan membangkitkan rumah Yunzhou, dan orang-orang tua dari rumah Yunzhou itu pasti akan mulai melawannya. Jadi kirim kalian keluar untuk membuat masalah? Lin Tian bertanya, iblis berkepala dua itu tidak berbicara, jelas mengakui. Katakan padaku, apakah ada pohon iblis di Raja Iblis Gunung? Monster berkepala dua itu menatap Lin Tian, mengapa kamu tahu segalanya? Lin Tian juga mengetahuinya dari iblis rubah, dan dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang bagaimana saya mengetahuinya. Katakan saja padaku, adalah ada hal seperti itu? Iblis berkepala dua Ensheng berkata, itu adalah pohon iblis ajaib, dan buah di atasnya dapat meningkatkan budidaya 500 tahun, dan setiap iblis dapat menggunakannya paling banyak sekali. Lin Tian sangat tertarik, terutama ketika dia berpikir bahwa dia dapat meningkatkan semua iblis 700 tahun menjadi lebih dari 1000 tahun, itu semua adalah penguasa dewa transformasi. Jadi Lin Tian bertanya sambil tersenyum, katakan, di mana pohon iblis itu? Kamu tidak ingin memikirkan pohon iblis ini, kan? Lin Tian tersenyum, dan iblis berkepala dua itu langsung ketakutan. Jangan mengolok-oloknya. Kekuatan Raja Iblis Gunung itu mengerikan. Jangan membuat masalah. Keputusan Lin Tian tidak dapat dihentikan oleh siapapun, jadi Lin Tian menertawakan iblis berkepala dua, beritahu saya di mana pohon iblis itu, dan saya akan menyelesaikan sisanya sendiri. Iblis berkepala dua menggigit giginya dan berkata, pohon iblis ini ada di pembuluh darah iblis, dan pembuluh darah iblis itu dijaga oleh iblis gunung berusia 5000 tahun di bawah Raja Iblis Gunung. 5000 tahun? Ini sedikit awal. Lin Tian tidak bisa menahan rasa takut. Bagaimanapun, iblis berusia 5000 tahun itu sangat mengerikan. Melihat ketakutan Lin Tian, iblis berkepala dua itu berkata, sebaiknya kamu menyerah. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba? Lin Tian masih memutuskan untuk pergi melihat-lihat. Adapun monster berkepala dua, dia berkata, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Iya. Iblis berkepala dua tahu bahwa Lin Tian tidak dapat dihentikan, tetapi dia dapat mengambil Lin Tian dan menakut-nakuti dia, jadi dia berkata, beraninya kamu pergi ke barat kota. Saya tidak berani. Lin Tian bangkit, membawa iblis berkepala dua itu kembali ke segel iblis, dan kemudian mengambil musang. Kecepatan musang sangat cepat. Lin Tian membutuhkan jarak 100 mil, dan kurang dari setengah hari. Ketika iblis berkepala dua keluar, dia melihat sekeliling dan berkata, itu sangat dekat dengan gunung itu. Itu tidak menuju ke arah yang salah, kan? Lin Tian tertawa, dan monster berkepala dua itu memandang Lin Tian secara berbeda. Kamu, jangan menyesalinya. Pimpin jalan. Iblis berkepala dua harus memimpin jalan, sampai Lin Tian secara bertahap mengetahui bahwa ada roh jahat, lalu dia berkata sambil tersenyum, urat iblis, ini benar-benar tidak sederhana. Iblis berkepala dua juga secara bertahap merasakan roh jahat, dan kemudian kekuatannya juga meningkat, tetapi dia menatap Lin Tian dengan aneh, kamu tidak takut pada roh jahat. Pediatri. Ini membuat iblis berkepala dua ketakutan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat manusia, mereka takut pada roh jahat. Oleh karena itu, manusia akan menggunakan hal-hal seperti nafas yang menenangkan atau senjata ajaib untuk mencegah roh jahat memasuki tubuh. Namun, Lin Tian menghirup roh-roh jahat ini ke dalam tubuhnya satu persatu, seperti menyerap roh ki. Lin Tian memandang iblis berkepala dua yang terkejut, selagi masih ada waktu, beritahu saya mengapa Anda pergi ke kota Tianlong untuk membuat masalah. Iblis berkepala dua menggerogoti giginya dan berkata, Raja Iblis Gunung menginginkan senjata ajaib, yang terkait dengan rahasia keluarga iblis. Rahasia hubungan klan iblis? Ya, Raja Iblis Gunung berkata bahwa begitu dia menemukan senjata ajaib, dia bisa membuka rahasia di dalamnya, dan kemudian dia bisa meningkatkan kultivasinya setidaknya selama 5000 tahun atau bahkan 10.000 tahun. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia terkejut, dan iblis berkepala dua itu melanjutkan, tetapi senjata ajaib ini ada di tangan seorang pemuda. Langit kurang awan? Ya, pemuda itu. Saya ingin menangkapnya, tetapi saya terjebak di luar kota olehnya dan sekelompok manusia. Iblis berkepala dua itu malu dan akhirnya menatap Lin Tian. Dia jelas sedikit kesal. Lin Tian balas tersenyum dan berkata, tidak apa-apa kamu tidak berhasil. Kalau tidak, ada monster tua di klan iblis. Saya tidak berpikir itu lebih baik untuk manusia. Iblis berkepala dua tidak mengatakan apa-apa sekaligus, sementara Lin Tian melihat ke depan, apakah iblis gunung penjaga yang kamu katakan juga ada di depan? Ya, jika kamu mendekat, dia pasti akan menemukanmu, jadi aku keberatan. Jangan melangkah lebih jauh.
Lin Tian tersenyum dan berkata, Anda memberitahu saya tentang lokasi pohon iblis. Saya akan melakukannya sendiri. Apakah Anda yakin? Iblis berkepala dua itu ragu, dan Lin Tian mengangguk, dan iblis berkepala dua melakukan apa yang dikatakan Lin Tian. Kemudian Lin Tian menyegel iblis berkepala dua, dan Lin Tian mengeluarkan naga bumi, dan melemparkan roh ke sekelilingnya untuk membuat dirinya dan sekitarnya menjadi satu. Naga Pirus dengan cepat mulai melewati tanah. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba sebuah suara kuat datang dari tanah, saya iblis gunung. Aku bisa merasakan apa saja di tanah. Lin Tian tidak menyangka akan ditemukan, jadi dia harus turun ke tanah. Ini hutan, dan penuh dengan setan. Lin Tian berdiri di sana dan bisa merasakan kengerian monster berusia 5.000 tahun itu, sementara Tulong sedikit gemetar dan jelas ketakutan. Lin Tian mengecilkan naga bumi di satu telapak tangan, tetapi Lin Tian melihat sekeliling dan tersenyum, di sini, mengapa kamu tidak keluar? Saya tidak tahu mengapa membangun fondasi. Ini benar-benar mengecewakan. Sisi lain meremehkan dalam kegelapan. Ketika Lin Tian mendengar penghinaan pihak lain, dia tersenyum, jadi, apakah kamu benar-benar meremehkanku? Saya tidak perlu berkelahi. Roh jahat di sekitarmu bisa membunuhmu. Tapi Lin Tian terus bergerak maju, dan iblis-iblis itu terkendali, sedikit menekan Lin Tian. Tiba-tiba, iblis di sekitar Lin Tian menjadi tebal dan hitam. Melihat ini, Lin Tian berkata, saya harus berterima kasih. Terima kasih? Apa maksudmu? Iblis berusia 5.000 tahun tidak mengerti, dan Lin Tian menunjuk ke iblis-iblis ini, terima kasih telah mengirimiku begitu banyak iblis. Ketika tubuh Lin Tian bergetar, semua iblis ini menghilang dari sekitar Lin Tian, dan iblis dalam kegelapan ketakutan, tidak mungkin, nak, siapa kamu? Mengapa Anda membangun tubuh fondasi? Kamu bisa langsung menyerap iblis-iblis ini. Apakah kamu tidak meremehkanku? Lin Tian bertanya balik. Setan gunung memarahi dalam hatinya, tetapi dia masih bersenandung, aku hanya ingin tahu tentang kemampuanmu untuk menghisap iblis. Kalau begitu jika kamu tidak keluar, aku akan melanjutkan. Tidak mungkin. Pada saat ini, tanah di sekitarnya mulai bergetar, lalu terbelah, dan pedang langit darah Lin Tian muncul. Lin Tianzu berdiri di atas pedang, duduk di sana, menatap tanah yang retak, dan berkata, kamu iblis gunung, kamu pandai membangun gunung. Tetapi iblis gunung memperingatkan, selangkah satu langkah lagi, aku akan menguburmu. Kalian semua tahu bahwa aku bisa melarikan diri ke bawah tanah. Apakah menurutmu berguna untuk menguburku? Lin Tian bertanya. Kalau begitu bunuh kamu. Dalam sekejap, batu yang tak terhitung jumlahnya datang dari sekeliling, dan kecepatannya sangat cepat. Jelas bahwa Lin Tian akan dihancurkan. Lin Tian secara alami ingin menghindari batu-batu ini, tetapi mereka bergerak terlalu cepat, dan Lin Tian sama sekali bukan lawan dari iblis 5.000 tahun. Satu-satunya hal yang baik adalah Lin Tian memiliki kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu, terutama ketika batu-batu ini tiba di depannya, matanya lebar, semua batu di sekitarnya berhenti, melayang di sana, dan kemudian jatuh. Setan gunung itu terkejut, kemampuan anakmu untuk melawan sesuatu, begitu kuat. Lumayan. Kalau begitu menurutku kamu pandai mengendalikan sesuatu, atau aku. Kemudian sebuah batu besar jatuh dari langit. Lin Tian pandai mengendalikan berbagai hal, tetapi ada celah besar antara dia dan iblis berusia 5.000 tahun. Terutama di bawah dukungan kuat dari pihak lain, Lin Tian hanya bisa mengerutkan kening dan melihat batu itu menekan sedikit. Wah, bagaimanapun juga kamu hanyalah seekor semut, berani pamer di depanku? Lin Tian menarik napas dalam-dalam dan menggunakan formula 9 pil. Semua kekuatan pada batu besar diserap. Dalam sekejap, itu berubah menjadi tumpukan bubuk dan menyebarkannya kemana-mana. Setan gunung menegur, brengsek. Saya akui bahwa Anda memiliki serangan yang kuat, tetapi sulit bagi Anda untuk menyentuh saya karena iblis Anda. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Benarkah? Bagaimana dengan yang ini? Pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba menyerang batu di belakangnya, yang sangat cepat. Lin Tian telah merasakannya untuk waktu yang lama, tetapi tubuhnya tidak dapat mengikutinya. Bagaimanapun, tubuhnya masih terlalu lemah. Dengan cara ini, Lin Tian langsung terkena batu dan bahkan tidak mengerahkan kekuatan untuk mengendalikannya, apalagi menyerapnya. Tapi Lin Tian baik-baik saja, hanya menumpahkan seteguk darah, dan Lin Tian menyekanya dengan tangannya dan tertawa, inilah perasaan berkelahi. Kamu tidak mati? Setan gunung tidak menyangka Lin Tian tidak akan mati seperti ini, dan segera menunjukkan ekspresi aneh. Lin Tian menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu aku tidak akan menyia-nyiakan sekejap. Tiba-tiba, Lin Tian menggunakan 32 miliknya sendiri. Setan gunung itu ketakutan.
Selain itu, 32 Lintian berlari ke arah yang berbeda dengan kecepatan tinggi. Setan gunung tidak tahu mana yang harus dikejar. Dia hanya bisa menyerang ke segala arah. Tetapi ketika dihancurkan, ada 32 lagi, seolah-olah mereka tidak akan pernah dihancurkan, yang membuat iblis gunung itu memarahi. Di mana itu? Lin Tianbian berlari dan menghela nafas dalam hatinya. Iblis ini sangat berat sehingga dia telah mempelajari metode nakal. Tapi itu perasaan yang baik, terutama ketika Anda bertemu banyak pria yang lebih kuat dari diri Anda sendiri, Anda dapat menghindarinya. Tidak hanya itu, salah satu hantu Lintian bergegas ke terowongan dan menghilang di sana. Setan gunung mengejar hantu di sekitar sampai dia lega setelah dia tidak melihat mereka. Kemudian iblis gunung kembali ke gua untuk menjaga lagi. Siapa yang tahu bahwa Lintian telah menyembunyikan napasnya dan datang ke dalam gua. Ada semangat yang kuat di mana-mana di tempat yang dalam ini, dan itu sangat kuat. Tidak hanya itu, Lintian juga melihat 4 iblis, yang tampaknya direkrut oleh Raja Iblis Gunung. Ketika Lintian masuk, iblis-iblis ini ingin tahu tentang bagaimana memiliki manusia, dan Lintian melepaskan iblis berkepala 2. Setan-setan itu lebih bingung ketika mereka melihat iblis berkepala 2, tetapi Lintian merasakan iblis berkepala 2 dan berkata, "Katakan saja aku ditangkap olehmu, dan jangan katakan apa-apa lagi." Iblis berkepala 2 sudah terkejut, terutama ketika Lintian tampak sangat aman. Dia memandang iblis dengan aneh. "Jangan khawatir, aku menangkapnya dan memberikannya kepada Raja Iblis Gunung." Setan-setan itu menghela nafas lega, dan kemudian melanjutkan kultivasi mereka. Lintian berkeliaran sampai dia melihat iblis rubah di sudut. Dia jelas lemah, dan ada belenggu di tubuhnya, jadi dia bukan diizinkan pergi. Ketika iblis rubah melihat Lintian, matanya membelalak. "Tuanku, Anda." Lintian berjongkok, memandang iblis rubah, menatap belenggu dan berkata, "Ini adalah kunci kekuatan iblis." Setan rubah mengangguk, "Inilah iblis yang tidak patuh. Mereka harus menerima ini sampai mereka taat." Tapi Lintian melepaskan ikatan belenggu, dan iblis rubah berkata dengan heran, "Tuanku, Anda di sini." Setan berkepala 2 tidak melihat apa-apa yang sama, berbalik masa lalu. Adapun iblis rubah lebih terkejut, dewasa, dia. "Jangan bicara omong kosong, ikuti aku untuk menemukan pohon iblis dulu." Mendengar adalah untuk pohon iblis, iblis rubah itu sudah mata konyol, dan Lintian tidak memiliki omong kosong, mulai membiarkan iblis berkepala 2 memimpin. Setelah beberapa saat, iblis berkepala 2 membawa Lintian ke gua rahasia, dan ada barisan di sekelilingnya. Dalam susunan ini, itu adalah pohon merah darah, bahkan daunnya merah. Ternyata itu pohon iblis darah. Tidak heran buahnya dapat meningkatkan pencapaiannya selama 500 tahun. Lintian Xie tertawa. Namun, iblis berkepala 2 mengingatkan, Raja Iblis Gunung, untuk mencegah seseorang atau iblis mendekati pohon, telah mengatur susunan di sekelilingnya. Begitu ada yang membobol barisan, dia akan tahu bahwa dia akan segera keluar dari kunci. Lintian tersenyum hati-hati, "Jangan khawatir, ketika saya masuk, itu tidak akan pernah tahu." Setan berkepala 2 tidak mempercayainya, dan iblis rubah bahkan lebih khawatir, "Dewasa, ini terlalu berbahaya." Lintian mengabaikan tanggapan kedua iblis ini, tetapi langsung datang ke tepi arai, dan seluruh orang memasuki arai, seolah-olah memasuki suatu tempat tanpa orang. Tidak hanya itu, tetapi arai tidak merespon sama sekali. "Ini." Setan berkepala 2 menatap pemandangan itu dengan heran, sedikit tidak bisa mempercayai matanya, dan iblis rubah bahkan mengedipkan matanya. Lintian menatap pohon iblis, melihat buah di atasnya dan berkata dengan penuh semangat, "Pohon ini adalah pohon yang baik." Jadi Lintian tidak ragu-ragu untuk mencabut pohon itu, tetapi pohon itu membutuhkan roh jahat, atau akan layu begitu pergi. Untuk mendapatkan efek ini, Lintian membuat senjata ajaib luar angkasa baru yang sederhana dengan menggunakan 2 potong batu Feng Sheng terakhir dan beberapa bahan sudut bersama dengan kotak luar angkasa sebelumnya. Ketika pohon itu dilemparkan ke dalam kotak, kotak itu akan menyerap iblis di sekitarnya, dan berputar di sekitar kotak seperti 2 spiral angin. Mengisap, lebih. Lintian tersenyum aneh. Kedua monster itu konyol. Mereka penasaran dengan kotak Lintian. Kotak ini tidak lebih dari kotak luar angkasa dari mender iblis terakhir kali. Pada awalnya, orang yang membangun iblis masih berjuang untuk bertahan hidup. Kemudian, ketika kotak itu sampai ke tangan Lintian, Lintian tidak memperhatikannya. Sekarang saatnya memanfaatkannya. Dengan cara ini, kotak luar angkasa penuh dengan setan, dan ini adalah kontribusi dari 2 batu Feng Sheng yang luar biasa. "Ayo pergi." Setelah menyerap sebentar, Lintian merasa itu hampir sama, jadi dia menyimpan kotak itu dan keluar dari barisan. Melihat kekosongan arai, iblis berkepala 2 itu sedikit terkejut, dan iblis rubah bahkan lebih khawatir.
Dewasa, jika Raja Iblis Gunung tahu, apakah dia akan mencabik-cabikmu? Itu selalu diterima. Lin Tian tersenyum dan pergi dengan dua setan. Tetapi ketika dia hendak keluar dari gua, Lin Tian melemparkan kedua iblis itu ke dalam kotak luar angkasa. Pada saat berikutnya, Lin Tian menggunakan 32 dirinya dan bergegas keluar. Dalam iblis gunung berusia 5000 tahun, dia tiba-tiba merasakan beberapa napas datang dari belakang, dia berbalik dengan rasa ingin tahu. Ketika Lin Tian bergegas keluar, iblis gunung menegurnya dan menyerangnya. Namun setelah iblis-iblis ini dihancurkan, mereka berpisah lagi hingga sosok Lin Tian menghilang. Monster gunung itu sangat marah sehingga dia dengan cepat pergi ke gua untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Ketika dia mendengar bahwa iblis berkepala dua membawa seorang pria masuk, dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia bergegas untuk melihat sekeliling, sampai dia menemukan bahwa pohon iblis dalam barisan itu hilang. Dia terkejut dan berubah warna. Ini sudah berakhir. Setan gunung buru-buru pergi ke bagian dalam gua. Ketika dia sampai di bawah, dia berdiri di luar ruang rahasia dan berkata, "Raja, apa yang terjadi?" Suara kuno yang panjang datang dari kegelapan, seolah-olah dari dunia yang jauh. Meskipun iblis gunung telah dibudidayakan selama 5000 tahun, dia akan mendengar suara ini, seperti semut, menggigil. Ya, barusan ada manusia yang mencuri pohon iblis. Apa? Kemarahan gemuruh datang dari dalam, dan iblis gunung itu tidak berdaya. Ini. Raja Iblis Gunung sangat marah, dan masih berkata dengan marah, "Bukankah para ahli dari prefektur Yunzhou dikirim ke sini?" Tidak, tidak. Ini adalah pembangun fondasi. Apa? Siapa yang membangun fondasi? Dan mencuri pohon saya? Iya. Raja Iblis Gunung tidak mempercayainya. Pohon itu ada dalam susunan saya. Jika seseorang mendekat, saya akan tahu. Yang mulia, itu benar. Shanyao tidak terlalu mempercayainya, tetapi kenyataannya ada di depannya. Dia harus mempercayainya, dan gemetar. Tetapi Raja Iblis Gunung segera menjadi tenang. "Apakah kamu yakin kamu yang membangun fondasi?" "Iya." "Seperti apa bentuknya?" Setan gunung menunjukkan gambar Lin Tian dan semua serangannya, terutama 32 hantu. "Perbaikan abadi, iblis 3. Sekilas, pria dalam kegelapan itu terkejut. Setan gunung bertanya-tanya, 3 perbaikan? Ya, Anda tahu, dia tidak takut pada roh jahat, tetapi juga menyerapnya. Itulah yang bisa dilakukan oleh iblis kultivasi. Adapun bayangan itu jelas keterampilan sihir. Jadi iblis gunung itu sepertinya memahami sesuatu dan terkejut di sini. Raja Iblis Gunung tiba-tiba tertarik pada Lin Tian dan berkata, "Pergi, kirim beberapa iblis untuk menyelinap ke dunia manusia, dan bawa dia kembali hidup-hidup. Ingat, kita harus menangkapnya hidup-hidup." "Anda tahu apa?" "Iya." Setan gunung segera pergi, dan Raja Iblis Gunung bergumam dalam kegelapan, "Saya ingin melihat apa anak ini. Dia bisa mengolah 3 hal berbeda." Lin Tian telah pergi dari sana dan melepaskan kedua iblis itu. Bagaimanapun, senjata ajaib luar angkasa tidak dapat dilepaskan selama lebih dari setengah jam. Ketika kedua monster itu melihat mereka keluar dengan selamat, mereka terkejut dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Lin Tian menemukan musang menunggu di luar dan tersenyum, "Ayo pergi." Tetapi iblis rubah memikirkan sesuatu dan berkata kepada Lin Tian, "Tuanku, saya." "Katakan." Setan rubah tiba-tiba meminta maaf, "Tuan, saya mendengar bahwa putra saya akan menyerang Tian Shuimen Anda." "Dia? Saya membunuhnya." "Apa? Anda ingin balas dendam?" Setan rubah segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Tuanku, Anda salah paham terhadap saya. Aku hanya minta maaf karena aku tidak merawatnya dan membiarkan dia menyakitimu." Lin Tian menatap iblis rubah untuk waktu yang lama dan berkata, "Sebenarnya, dia bukan anakmu, kan?" Setan rubah menatap Lin Tian dengan kaget. "Kamu adalah iblis, dan pemimpin keluarga pedang adalah seseorang, dan iblis. Sangat sulit untuk memiliki anak, dan pria itu tidak memiliki roh iblis, juga bukan setengah iblis. Hanya ada satu kemungkinan itulah yang kamu temukan." Setan rubah tidak berharap Lin Tian mengetahui hal itu. Dia berkata dengan cepat, "Agar stabil di rumah pedang, aku pergi keluar untuk menjemput seorang yatim piatu. Lalu aku menggunakan sihir untuk membingungkan semua orang dan membuat semua orang mengira aku baru saja melahirkannya." Lin Tian mengerti, tetapi dia tidak ingin mengurusnya. Sebaliknya, dia berkata, "Ayo pergi." Setan rubah memandang Lin Tian dan tidak menyelidiki. Dia lega, tetapi iblis berkepala dua bertanya, "Dewasa, haruskah kami kembali ke kota bersamamu?" "Apa? Tidak mau?"
Cara malu iblis berkepala dua, saya tidak ingin kembali ke segel iblis di dalam. Terlalu gelap dan membosankan. Lin. Tian tersenyum, jika kamu tidak ingin masuk, kamu harus mempelajari kemampuan yang sama. Jika tidak, jika kamu pergi ke dunia manusia, kamu akan kehilangan semangat. Oh, kemampuan apa? Untuk menjadi dewasa, tetapi juga sedikit kekuatan tidak dapat diungkapkan, artinya, kamu hanya bisa menjadi orang biasa dan mengikutiku. Kedua monster itu setuju satu sama lain satu demi satu, jadi di bawah instruksi Lin Tian, kedua monster itu berubah menjadi orang normal, dan roh mereka juga dikumpulkan. Untuk mencegah mereka membocorkan roh sesuka hati, Lin Tian mengeluarkan 2 jarum lagi dan menikamnya di tempat yang tidak diketahui. Kedua monster itu tidak berguna sekaligus. Dengan cara ini, Lin Genius pergi dengan 2 iblis. Tetapi di kota, Nangong yang 3 wanita sedang berbelanja, tiba-tiba seorang penjaga mengepung mereka. Pemimpinnya adalah 2 orang yang akrab di istana Tianye. Salah satunya adalah Liu Yan, yang lainnya adalah Zhu Fei. Kedua orang ini tidak menyangka akan melihat 3 orang Tian Shui Men di sini, terutama Lian Tut. Saya katakan, Anda terlalu berani untuk datang ke kota Tianlong? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah istana Tianye kami? Zhu Fei bahkan lebih dalam senyum aneh itu, dan kemudian melihat sekeliling, mencari jejak Lin Tian. 3 orang Nangong yang terkejut, terutama Tian Bing menatap jalan napas kedua orang itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Liu yang tertawa, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, kami akan mengunci Anda terlebih dahulu. Dengan itu, Liu Yan berteriak kepada sekelompok pengawal di sekitarnya. Terserah kamu. Para penjaga mengeluarkan beberapa rantai ajaib satu persatu dan membuangnya. Dalam sekejap, ketiga pria itu terpengaruh oleh rantai dan tidak bisa menggunakan aura apapun. Ketiga orang ini terkejut, dan aliran peradangan itu dengan cara yang puas. Ambil! Para penjaga itu segera membawa ketiganya pergi, dan Liu Yan memandang Zhu Fei dan berkata sambil tersenyum, Paman bela diri, bagaimana kabarmu sekarang? Tunggu anak itu muncul. Dengan cara Zhu Fei yang puas, peradangan aliran juga merupakan cara yang bersemangat. Bagus. Saya juga pergi melapor kepada sesepuh untuk memberitahu dia bahwa kami akhirnya menangkap sekelompok orang yang menyakiti kami. Zhu Fei sangat senang. Dia ingin melapor ke Huyao. Liu Yan mengangguk secara alami, jadi mereka membelah kepala. Setelah mendengar bahwa ketiga wanita itu ditangkap oleh penjaga, Qiu sangat senang. Adapun Lian, dia bertanya-tanya, apa yang dilakukan penjaga untuk menangkap mereka? Entahlah. Angin badai Qiu menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak mengerti, sementara Lian bingung, pergi untuk menyelidiki. Iya. Keduanya lalu pergi. Di rumah Tuhan, Zhu Fei menemukan Huyao dan melaporkan, Penatua, kami menangkap mereka yang menyakiti kami. Oh, mana? Serangan Huyao terhadap orang-orang Tian Liegong meyakinkan, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya. Di halaman penjaga, menunggu keberangkatan. Ayo pergi dan lihat. Huyao ingin melihat siapa yang memiliki keberanian untuk menggertak istana Tianye mereka. Zhu Fei dengan senang hati membawa Huyao dan pergi. Untuk 3 Nangong Yan di halaman pertama, mereka sedang terburu-buru, terutama Tian Bing berkata dengan muram, saya tahu bahwa orang-orang istana Tianye gelisah dan baik hati. Nangong Yan juga kesal, tidak, orang-orang Tian Liegong pasti ingin menggunakan kami bertiga untuk memeras kakak. Alis hijau menyala mengerutkan kening, kalau begitu kita bukan sandera. Nangong Yan dan Tian Bing tidak mau mengakuinya, tapi itu benar. Tapi Liu Yan tertawa di depan mereka, kalian bertiga, sekarang kamu tahu kami kuat. Nangong Yan bernafas, Anda tidak akan memiliki akhir. Yang baik, Tutut, gadis kecil, betapa gilanya. Liu Yan tidak marah, tetapi tertawa. Para penjaga di sekitar bertanya-tanya mengapa ketiga orang itu menyinggung istana Tianye. Nangong Yan berkata kepada Liu Yan, sudah kubilang, jika kamu berani menggertak kami, kakak laki-lakiku tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu mengatakan bocah itu? Mungkin dia bersembunyi di suatu tempat sekarang dan tidak berani keluar. Demam itu tertawa. Anda. Nangong Yan sangat marah sehingga dia mulai memarahi semua jenis orang. Tian Bing sedang terburu-buru dan tidak tahu harus berbuat apa. Bakar King untuk menenangkan keduanya, jangan khawatir, leluhur tua pasti akan datang. Tapi Tian Bing berkata dengan tergesa-gesa, bukankah leluhur tua itu tertipu? Nangong Yan juga berharap Lin Tian tidak akan datang, jadi dia berkata, bahkan jika kamu mati hari ini, kamu tidak dapat menyakiti kakak laki-lakimu. 2 wanita lainnya juga memiliki perasaan ini, dan pada saat ini tim penjaga dengan hormat berkata kepada Huyao tidak jauh, Penatua Hu. Huyao tidak banyak bicara, tetapi dia ingin melihat siapa dia.
Adapun Zhu Fei, yang memimpin di depan, dia tersenyum pada 3 gadis di halaman dan berkata, "Tetua, lihat, ketiga orang ini menggertak istana Tianye kita bersama-sama." Huyao melihat ketiga orang Nangongyan, wajah mereka berubah, dan bertanya, "Apakah kamu yakin mereka?" "Ya mereka." Zhu Fei itu menegaskan jalan, dan aliran logistik masih naik untuk berkata sambil tersenyum, "Tetua, ini adalah 3 wanita yang kami katakan, tapi jangan khawatir. Tunggu yang berikutnya masih 1, selama dia berani muncul, kami membersihkannya." Nangongyan dan ketiga orangnya memarahi Huyao, terutama Tianbing berkata, "Saya pikir Anda adalah pria yang baik. Anda juga orang jahat?" Nangongyan akan menangis. "Munafik!" Huyao sudah ketakutan. Dia menampar, boom. Seluruh wajah Liu Yan dan seluruh orang terbang keluar dan akhirnya mendarat di tanah. Para penjaga ketakutan, dan Zhu Fei tergagap, "Tetua, ini." "Buka ikatannya, lepaskan untukku." Huyao Qi menendang Zhu Fei. Para penjaga bertanya-tanya mengapa Huyao begitu marah, dan 3 orang Yan di Nangong juga dibutakan. Adapun para penjaga, di bawah kemarahan Huyao, mereka melepaskan ikatan ketiga pria itu. Huyao bergegas maju dan meminta maaf kepada ketiga wanita itu, berkata, "Maaf, saya tidak bisa mendisiplinkan Anda, jadi Anda menderita." 3 orang Nangong Yan bodoh, terutama cara aneh Tianbing. "Kamu tidak memikirkan trik apapun untuk menarik leluhur kita, kan?" "Tidak, sama sekali tidak." Huyao menggelengkan kepalanya dengan liar, tapi Zhu Fei dan Liu Yan bodoh. Mereka tidak tahu mengapa tetua mereka begitu sopan kepada ketiga wanita ini. Huyao selesai, dan dia berkata kepada Zhu Fei, "Jika kamu tidak datang ke sini, bersujud padaku dan menebus kesalahan." Zhu Fei panik. "Tetua, ada apa?" Liu Yan tidak mengerti, tetapi dia merasa wajahnya terbakar, seolah-olah dia telah tersiram air panas. Adapun obat Hu, dia tidak bisa menjelaskannya, terutama memikirkan hal sederhana Lintian. Dia memelototinya dan berkata, "Saya ingin Anda meminta maaf." "Apa yang sangat kamu pedulikan?" Zhu Fei dan Liu Yan bingung, tetapi Huyao sangat marah sehingga mereka harus patuh dan mengakui kesalahan mereka. Huyao memandang 3 orang Nangongyan. "3, saya tidak tahu bagaimana Anda bisa tenang." Tianbing dan Huo Qingqing tidak mengatakannya, tetapi Nangongyan mengepalkan tangannya. "Aku ingin membersihkannya, dia tidak bisa bersembunyi." Ketika Liu Yan mendengar ini, dia langsung ketakutan. "Ini." Huyao menatap Liu Yan. "Jika kamu berani bersembunyi, aku akan menyerahkanmu." "Tetua, ini." Liu Yan sedang terburu-buru. Dia mulai menangis. Di adegan berikutnya, secara alami, Nangongyan membeku dan melukai jiwanya. Liu Yan menangis dan melolong dalam hantu itu, dan hidup tidak seperti jeritan kematian. Semua penjaga tampak seperti daging angsa, dan Zhu Fei bahkan lebih bingung. Setelah beberapa saat, Liu Yan terbaring di tanah kejang-kejang, dan Nangongyan telah banyak meredakan amarahnya, tetapi dia menatap Zhu Fei. "Dan Anda?" Zhu Fei sedang terburu-buru. "Ini." Huyao melotot, "Jika kamu tidak ingin mati, berdiri saja." Zhu Fei hanya bisa berdiri dengan baik, dan Nangongyan tidak memiliki kelemahan. Sampai lama kemudian, dia puas dengan cara, "Oke." Huyao segera berteriak kepada penjaga di sekitarnya, "Lain kali siapa yang berani membuat masalah bagi mereka, aku akan menyerahkannya." "Apakah kamu mendengarku?" Para penjaga menjawab, "Ya." Kemudian Jamuhu secara pribadi mengirim ketiga wanita itu pergi, dan kemudian kembali, menatap kedua orang yang berteriak di tanah, "Hampir dibunuh olehmu." Zhu Fei tidak mengerti, "Penatua, mengapa kamu begitu sopan kepada mereka?" Huyao Leng memandang kedua orang itu dan berkata, "Tidak ada alasan, bagaimanapun, jangan memprovokasi mereka, atau aku akan memperbaikimu." Selesai berkata, Huyao bersenandung untuk pergi, dan peradangan aliran itu telah sekarat, dengan cara yang menyedihkan. "Paman bela diri, apa yang kita lakukan salah pada akhirnya?" "Tidak, aku harus mengerti." Mata Zhu Fei berkedip dingin, tapi Liu Yan ketakutan. "Paman bela diri, apa yang ingin kamu lakukan?" "Selidiki. Saya ingin menyelidiki hubungan antara penatua dan orang-orang ini." Zhu Feixin tidak mau. Selain itu, dia juga seorang penatua. Mengapa dia harus dibersihkan? Hanya lihat Zhu Fei menjernihkan suasana hati, mengambil peradangan hulu untuk pergi. Nangong yang di jalan berkata dengan gembira, "Ini sangat keren." Tianbing tidak mengerti, aneh mengapa tetua istana Tianye begitu baik kepada kita. "Tidak, dari pergi ke penginapan sampai sekarang, sepertinya aku takut pada kita." Wajah biru dan biru menyala tidak mengerti. Nangong yang tersenyum dan berkata, "Tidak peduli apa, ayo terus bermain." Setelah gangguan seperti itu, suasana hati Tianbing jauh lebih baik dan tidak lagi khawatir dilecehkan.
Tak jauh dari situ Qiu Fengfeng bingung, apakah kau bercanda? Mereka keluar dengan selamat? Li Yan merasa ada yang tidak beres, dan berkata kepada Qiu, pergi dan lihat apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, Zhu Fei dan Liu Yan semuanya terluka, dan Li Yan berkata, kalian berdua. Siapa Anda? Zhu Fei bingung. Liu Yan juga bingung dan menatap Li Yan. Adapun token Li Yan, saya dari Long Yougu. Tanya Zhu Fei Hu dari lembah Long You. Li Yan memandang Qiu Fengfeng, yang menjelaskan segala sesuatu tentang dirinya dan Tian Shuimen satu persatu. Akhirnya, dia bertanya-tanya, apa yang terjadi di dalam? Mengapa Anda menangkap mereka dan membiarkan mereka pergi? Zhu Fei tertegun pada awalnya, tetapi dia membuat rencana di benaknya dengan cepat. Lalu dia tersenyum pada kedua pria itu. Pemerintah Tuan Kota meminta agar orang tidak ditangkap secara sembarangan, jadi dia membiarkan mereka pergi. Adapun kami melukai diri sendiri ketika kami baru saja berkultivasi. Liu Yan melihat Zhu Fei mengatakan ini, dan dia mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Sementara Li Yan melihat kedua orang itu dan bertanya-tanya, jadi, rumah Tuan Kota yang melepaskannya. Kamu juga tahu bahwa kantor Tuan Kota semuanya sesuai dengan aturan dan perlu memiliki bukti. Kata Zhu Fei. Tapi mengapa kamu menangkap mereka ketika kamu merayakannya bersama mereka? Li Yan tidak mengerti. Zhu Fei mulai serius. Orang-orang di Shuimen menentang istana Tianye kami. Aku akan mencari kesempatan lain untuk membersihkannya. Begitu Li Yan mendengar ini, dia merasa memiliki aspirasi yang sama, jadi dia tersenyum dan berkata, saya juga ingin meluruskannya. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dengan mereka. Zhu Fei hanya ingin memanfaatkan hubungan Li Yan untuk memahami keseluruhan cerita, jadi dia berkata, baiklah, kamu harus mencari kesempatan untuk menangkap mereka terlebih dahulu, tetapi kamu tidak bisa memberitahu penjaga, atau kamu bisa membiarkan mereka pergi. Maksudmu mencurinya? Li Yan terkejut saat bangkit, Zhu Fei mengangguk, benar, ini perempuan, sulit tidak menjadi kita sedikit, masih tidak bisa mengambilnya. Li Yan ragu-ragu, jika Anda memahaminya, Anda pasti bisa memahaminya, tetapi itu akan membuat khawatir orang-orang di sekitar Anda. Sederhana saja, membawa mereka ke kamar atau penginapan atau semacamnya, dan jika itu semua orang kita, tidak apa-apa. Zhu Fei percaya bahwa lembah Long You memiliki kemampuan ini. Seperti yang diharapkan, Li Yan setuju. Karena Li Yan mengira punggung Zhu Fei berasal dari istana Tianye. Bahkan jika dia gagal pada saat itu, jika penjaga menyelidiki, dia juga bisa melemparkannya ke istana Tianye, yang tidak ada hubungannya dengan lembah Long You-nya sendiri. Jadi Li Yan tersenyum, oke, ayo kita lakukan sekarang. Zhu Fei sangat senang, jadi orang-orang ini mulai memasang jebakan untuk ketiga Nangong Yan. Saat ini, ketiganya sedang bersenang-senang. Mereka tidak tahu. Mereka semakin dekat dengan jebakan. Lihat, toko ini sangat istimewa. Nangong Yan sangat senang melihat toko yang membeli banyak barang kecil. Tian Bing juga melihat sebuah plakat tergantung di sebelahnya, toko ini menawarkan diskon 20% untuk satu kolega wanita dan diskon 60% untuk dua kolega wanita. Nangong Yan segera wow, kami bertiga, tidak terlalu murah. Silakan dan lihat. Tian Bing juga tidak tahan dengan daya tariknya. Mereka masuk bersama. Setelah hanya 3 orang yang masuk, mereka langsung tertarik dengan banyak hal kecil di sekitar mereka, dan masing-masing dari mereka sangat halus. Tapi kemudian pintu tertutup, dan segala sesuatu di sekitarnya tenggelam satu persatu, seolah-olah memiliki mekanisme. Kemudian sebuah halaman muncul di depannya. Apa yang terjadi? Esnya berat, dan apinya biru. Kami tertipu, Nangong Yan bahkan lebih bingung. Di sini. Saat ini, ada sekelompok orang di halaman. Itu adalah Zhu Fei, Liu Yan, Li Yan, Qiu Feifeng dan sekelompok orang yang mengenakan pakaian Yougu panjang. Saat ini, orang-orang ini menertawakan ketiga wanita itu, dan Nangong Yan berkata, kalian berdua, bukankah menurutmu pelajaran barusan sudah cukup? Zhu Fei tertawa, barusan, sekarang. Liu Yan dengan puas berkata, ya, ini adalah halaman lembah Long You, dan ada susunan di sekitarnya, jadi kamu ingin melarikan diri, atau kamu ingin pengawal di luar mendengar suaramu, itu tidak mungkin. Nangong Yan kaget. Tian Bing sedang terburu-buru. Apakah kamu tidak takut pada yang lebih tua? Mendengar ini, Zhu Fei marah dan bersenandung, sekarang tidak ada penatua, hanya lembah Long You, tahu. Liu Yan juga menghalangi penjahat itu, gadis bau, aku akan membersihkanmu dengan baik nanti. Qiu Feifeng tidak sabar, jangan bicara dengan mereka, bersihkan dulu. Li Yan tahu bahwa ketiga wanita ini tidak sederhana, jadi dia tertawa dan berkata, 3,
saya menyarankan Anda untuk tidak melawan, atau Anda tidak akan beruntung jika kita memiliki begitu banyak ahli di sini. Nangong yang tidak peduli. Segera, gelangnya berkedip. Udara dingin di sekitarnya memaksanya keluar. Beberapa orang di lembah Longyou yang memiliki prestasi rendah langsung membeku. Tianbing juga tidak menunjukkan kelemahan. Dia menggambar pedangnya secara langsung. Sedangkan untuk hijau menyala, dia juga membuat jarum terbang. Pada suatu waktu, 3 orang melakukan serangan paling kuat. Semua orang di sekitar terluka parah. Lian berteriak kepada seorang pria paruh baya, "Kakak laki-laki yang cepat dan gunakan sihirmu." Pria paruh baya itu keluar perlahan, dan pakaiannya rompi kuning. Seluruh orang tidak kurus atau gemuk, tetapi wajahnya menunjukkan kepercayaan diri yang besar, dan napasnya memancar. Tidak hanya itu, di Nangong yang 3 orang di sekitar kilatan putih segera. Dalam cahaya putih, ketiga pria itu bergerak perlahan dan kekuatan mereka menjadi lebih kecil, sementara 3 orang Nangong yang terkejut. Adapun cara puas Lian ini, 3, ini, tapi kita adalah yang Tiangwan dari lembah Longyou, dan sihirnya, memiliki efek melambat, bukankah itu sangat keren? Dalam perkenalan Lian, Tianbing berkata, pelan-pelan, "Sihir macam apa itu?" Alis biru menyala berkerut. Itu semacam efek lemah, yang dapat mengurangi kekuatan atau tindakan orang lain. Tianbing mendengar cemberut, dan Nangong yang benar-benar kesal. Jika kakak laki-laki itu ada di sini, dia harus membersihkan pria sialan itu.